Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat program menggunakan aplikasi NetBeans dan program yang saya akan buat berdasarkan soal berikut. Pada soal ini ada 3 soal, tetapi tiap soal meminta membuat program tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda. Pada soal 1 dimintanya buat program menggunakan scanner. Lalu pada soal kedua meminta menggunakan G-Option Paint. Lalu yang ketiga meminta untuk membuat program dengan menggunakan Buffer Reader. Sekarang saya akan membuka aplikasi NetBeans ya. Pada tahap awal saya akan membuat projectnya terlebih dahulu dengan mengklik New Project. Lalu di tahap ini saya akan menggunakan Java Weekend untuk projectnya menggunakan Java Application. Lalu next, pada tahap ini saya akan namain project saya dengan nama saya sendiri, lalu finish. Projectnya sudah terbuat, lalu di source package saya akan membuat package Java baru. Di sini saya namain Alpro Theory. Di dalam package Alpro Theory, saya akan membuat Java kelas baru. Nah, disinilah kita akan memulai buat program tersebut. Saya akan namain tugas 1 untuk mengerjakan tugas nomor 1. Lalu klik finish. Dan disinilah kita akan memulai buat program tersebut. Oke, langkah pertama kita akan buat PSVM untuk metode pertamanya. Lalu sebelum kita mulai, untuk ngekodenya kita harus ngeimport kelas scannernya dahulu. Lalu baru kita bisa mulai kodenya. Yang pertama-tama kita akan membuat objeknya dulu dengan ketik scanner input. Nah, di bagian input itu adalah nama si objeknya sendiri. Lalu sama dengan new scanner dalam kurung system titik in, atau jangan lupa titik komanya. Barulah di sini kita akan mulai untuk meminta inputan dari si user dengan mengetik south lalu tab akan mengeluarkan system.out.print. Lalu di dalam petik 2 akan kita buat perintahan untuk menginputkan nilai tugas. Lalu di bawahnya akan kita buat deklarasi namanya tugas untuk memasukkan nilai dari si user ke dalam variabel tersebut. Lalu lanjut untuk mengetik south lagi. Dan di sini kita akan meminta user untuk menginput nilai UTS-nya lagi. Lalu di bawahnya kita akan deklarasikan variabel UTS agar nilai yang diinputkan user untuk nilai UTS-nya itu memasuki ke variabel si UTS. Lalu terakhir south lagi. Lalu di dalam perintahan ini kita akan meminta user untuk input nilai UAS-nya lagi. Lalu di bawahnya deklarasikan dulu untuk variabel UAS. Lalu kita ketik lagi seperti di atas, yaitu input titik next integer lalu titik koma. Oke, jadinya kita udah buat untuk perintahannya. Lalu kita akan proses dulu nilai tersebut untuk dibagi 3 untuk mendapatkan nilai rata-rata si user. Dengan cara kita buat dulu deklarasinya rata-rata. Lalu di dalam rata-rata ini kita akan memasukkan si nilai-nilai si user, yaitu tugasnya, UTS, dan UAS
Di dalam tanda kurung, kita akan buat perintahan untuk menjumlahkan nilai-nilai dari variabel tersebut. Lalu di luar itu kita akan disuruh bagi 3. Jadi hasil dari dalam kurung itu kita akan bagikan 3. Lalu kita akan print hasil itu dengan cara show, lalu tab, dan di dalam petik 2-nya kita akan bilang kalau inilah rata-rata nilai Anda. Lalu ditambahkan variabel rata-rata untuk menampilkan nilai rata-rata tersebut. Lalu coba kita run. Di sini saya inputkan untuk nilainya 62, sama juga 62, lalu 90. Di sini bakalan keluar nilai rata-rata user yaitu 71. Untuk soal 1 selesai, maka lanjut ke soal kedua. Sebelum kita kerjakan, sama seperti tugas 1, yaitu kita buat dulu si kelasnya dulu dengan cara klik kanan di package, lalu ke new, lalu Java class. Kita namain tugas 2, lalu finish. Pertama kita buat dulu metode eksekusinya, lalu di atas kita importkan kelas si GOption-nya. Lalu di bawah PSVM kita mulai untuk membuat variabelnya terlebih dahulu. Untuk variabel nama, lalu sama dengan GOption titik show input dialog untuk menampilkan dialog window agar user bisa memasukkan namanya secara dialog. Lalu di bawahnya bikin variabel string lagi bernama tipe kamar, sama juga kayak di atas untuk menampilkan dialog untuk menginput nilai tipe kamar si user. Lanjut lagi untuk variabel berikutnya. Di sini karena variabelnya integer, maka kita harus nge-translate si GOption-nya untuk bisa menerima bilangan bulat dengan cara di awal setelah sama dengan itu untuk membuat integer titik parse in. Lalu untuk GOption-nya dimasukin dalam tanda kurung. Untuk variabel selanjutnya, karena dia integer juga, maka dibuat sama seperti yang di atas. Integer titik parse in, tanda kurung, baru GOption show input dialog. Lalu dalam petik 2 kasih perintahan untuk memasuki harga per malamnya. Lalu selanjutnya variabel total. Di sini untuk kalkulasikan harga kamar satuannya dan berapa hari si user nginap. Lalu di bawahnya membuat sebuah string bernama hasil. Di dalam string hasil ini adalah semua isian reservasi si user. Nah, gunanya dia letak di dalam variabel hasil agar nanti untuk menampilkan reservasinya si user untuk di GOption-nya, itu tinggal ngeprint si variabel hasil. Lalu tahap terakhir untuk menampilkan message dialog. Lalu di dalam tanda kurung itu masukkan variabel si hasil agar isian hasil variabelnya dimunculkan di dialog. Oke, codingannya sudah selesai. Maka selanjutnya coba kita jalankan program ini. Jadi untuk tugas 2 sudah selesai, maka kita lanjut
ke tugas ketiga, yaitu membuat program dengan menggunakan buffer reader. Seperti biasa, kita buat dulu tugas 3 untuk membuat Java kelasnya terlebih dahulu. Sini saya namakannya tugas 3, lalu finish. Pertama kita buat dulu metodenya, tinggal ketik psvm lalu tab. Di atas kita importkan dulu kelasnya. Kelas yang perlu diimportkan tuh ada 3, yaitu buffer reader, data IO exception, lalu yang terakhir input stream reader. Di sini baru kita mulai. Pertama kita bikin dulu objek buffer readernya dengan nama BR. Lalu lanjut untuk menampilkan perintahan untuk user menginputkan suhunya dalam Celsius. Lalu kita buat variabelnya dengan tipe data double bernama Celsius. Lalu kita ketik sebagai double titik parse double. Lalu kita ketik si objek buffer reader yang kita telah buat tadi. Lalu sama juga untuk Fahrenheit, kita tipe datanya double. Lalu untuk variabel Fahrenheit itu adalah rumus untuk mengubah angka Celsius menjadi Fahrenheit. Lalu untuk Kelvin sama juga, rumus untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin. Lalu akhir kita buat sistem printout untuk menampilkan hasil Fahrenheit dan Kelvin yang telah dikalkulasikan di atas. Oke, sekarang coba kita jalankan programnya. Di sini dia minta untuk memasukkan Celsius. Ini coba kita masukin 62. Maka 62 Celsius kalau convert ke Fahrenheit jadi 143,6, ke Kelvin dia jadi 335,15.